Gadis ini dihina karena jelek. ¿Y cómo habláis? Oink, oink, oink. Dan dia dibully karena berbadan gendut. Tapi apa yang terjadi berikutnya adalah plot twist yang sangat tidak terduga. Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita singkat film Piggy. Sarah adalah remaja yang introvert, pendiam, jarang bergaul, dan suka menghabiskan waktunya dengan belajar. Setiap hari dia membantu ayah dan ibunya yang menjalankan toko daging kecil-kecilan. Hari ini dia beruntung karena bisa melihat Pedro dari dalam toko. Pedro adalah cowok ganteng yang udah dia sukai dari lama. Saat itu dia bareng sama teman yang lain, Rochi dan Maka yang terkenal karena tukang bully, dan Claudia, cewek berambut pirang yang pendiam. Mereka sedang merencanakan untuk pergi liburan. Sebelum pergi, Claudia disuruh ibunya untuk beli daging di toko Sarah. Sambil ditemani Rochi, Claudia masuk ke toko dan menyapa Sarah. Hola. Hola. Dia menawarkan untuk pergi liburan bareng mereka, tapi Sarah menolak karena dia tahu pasti bakal dibully sama cewek-cewek yang lain. Setelah keluar dari toko, Sarah melihat anak-anak itu pada ketawa sambil melihat handphone Rochi. Dan setelah dicek di Instagram, emang benar si Rochi tadi diam-diam ngambil foto. Dia mengejek Sarah dan keluarganya dengan sebutan 3 ekor babi gendut. Musim panas di Spanyol enaknya berenang di kolam yang airnya sejuk. Ada seorang pria misterius di sana yang agak sedikit emosi setelah melihat pelayan wanita dilecehkan sama seorang penjaga kolam. Cuidadito. ¿Y tú qué miras, payaso? Sarah datang ke sana dan dia sengaja berangkat agak sore karena sepi dan supaya tidak ketemu anak-anak tukang bully yang lain. Saat mau nyebur, dia kaget karena tiba-tiba ada pria misterius yang muncul dari dalam sungai. Apa yang ditakutkan Sarah jadi kenyataan. Maka dan Rochi kebetulan jalan melewati kolam itu. Mereka mulai membuli Sarah karena dia gendut dan jelek. Mereka juga menghina pria misterius itu karena dikira pacarnya Sarah. Cerdita, ¿qué haces aquí tan sola, Ferdi? No, Ferdi, no. Que te echas novio y no me lo cuentas. Anda, mira aquí, cómete el pelo, anda, cómetelo. Qué rico el pelo. Sarah cuek dan mulai menyelam, tapi waktu dia naik, Maka menarik kepala Sarah pakai jaring. Maca, te pasas. ¿Qué dices? Va, Maca, déjalo. Pero se está jugando conmigo, ¿a que sí? Piénsate que me vas a romper. Secara spontan Sarah kembali menyelam, tapi dia tidak sadar kalau ada mayat yang tenggelam dalam posisi terikat di sebelahnya. Maka dan Rochi mengambil tas Sarah yang isinya handuk, pakaian, dan handphone. Akhirnya dia pulang cuman pakai bikini, dan di jalan hal itu mengundang orang lain yang lewat di sana untuk membulinya. Sarah cuma bisa nangis dan melanjutkan perjalanannya. Dia melewati jalan pintas dan ada mobil yang terparkir di situ. Sarah melewati mobil itu dan gak sadar dengan sesuatu yang terjadi di belakangnya. Tidak lama kemudian, mobil itu jalan melewati Sarah dan dia melihat ada Claudia di dalam mobil, berteriak minta tolong. Sarah yang ketakutan cuman bisa diam sampai ngompol.
Supir mobil itu ternyata pria misterius yang Sarah jumpai di sungai tadi. Dia menjatuhkan baju, terus melanjutkan perjalanannya. Sarah langsung lari secepatnya. Seorang polisi muda bernama Juan bertanya kenapa Sarah lari. Tapi Sarah cuek dan langsung masuk ke rumah. Keesokan harinya dia terus-terusan lihat ke depan toko, karena biasanya anak-anak itu nongkrong di sana. Tapi cuman Pedro yang datang. Dia pun kebingungan karena teman-temannya pada ngilang. Ayah Sarah menyuruh dia untuk beli sesuatu, dan tanpa disadari, dia diikuti sama pria misterius kemarin. Ketika keluar, ada ribut-ribut antara para warga. Ibu Sarah bilang kalau ada mayat ditemukan di dalam kolam dan dia mengajak Sarah ke sana. Mayat itu ternyata adalah mayat penjaga kolam yang dilewatin Sarah sewaktu dia berenang kemarin. Juan yang ada di situ bertanya, kenapa kemarin Sarah lari-lari? Apakah dia melihat sesuatu di kolam ini? Sarah bilang kalau dirinya tidak berenang di sini, tapi di tempat lain. ¿Es verdad eso? ¿Tuviste a la tarde? Que no, bajé a la piscina. ¡Hala! A tomar por saco la escena del crimen. Pada malam harinya, sewaktu makan malam, ibu Claudia bernama Elena datang. Dia mencari anaknya yang tidak kunjung pulang. Elena coba menelepon Sarah, tapi handphonenya hilang diambil Maka. Malam itu, Sarah nekat keluar untuk mencari handphonenya, dan dia pinjam punya ayahnya untuk melacak HP miliknya. Dia kembali menyusuri jalan pintas yang dilewatinya kemarin dan menemukan noda darah, lalu potongan kuku palsu punya Maka. Sarah mengikuti noda darah, dia sampai ke sebuah puing-puing bangunan dan berhasil menemukan handphone miliknya. Tapi masalahnya pria misterius muncul tiba-tiba. Dan tak lama kemudian, Elena dan keluarga gadis lainnya datang. Mereka berhasil melacak handphone Claudia di lokasi ini. Pria misterius menarik Sarah dan mengajaknya bersembunyi. Sarah tidak pernah sedekat ini sama laki-laki. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan sentuhan seorang pria. Elena dan keluarga gadis yang lain semakin dekat. Dan mereka kaget setelah menemukan mayat di sana. Tapi untungnya itu bukan mayat gadis-gadis yang hilang. Sarah kabur dan sesampainya di rumah, dia mencuci baju-bajunya yang kotor, termasuk pakaian pemberian pria misterius kemarin. Sewaktu mau menjemur pakaian itu, Sarah mendapat kunjungan dari Pedro, dan akhirnya dia lupa menjemur hasil cuciannya. Ibu Sarah yang akhirnya menjemur pakaian yang dicuci Sarah tadi. Dan dia melihat ada baju dengan nama Claudia yang ada noda darahnya. Sementara itu Pedro tahu kalau Sarah menutupi sesuatu dan dia berusaha merayunya supaya mau cerita. Tapi tidak lama kemudian Elena datang sambil marah-marah. Dia punya feeling kalau Sarah tahu apa yang terjadi sama Claudia. Ibu Sarah segera datang dan melindungi putrinya. Baku hantam antara orang tua pun terjadi. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sarah akhirnya ngaku kalau dia melihat ketiga gadis itu waktu dia berenang di sana. Tapi ibunya tiba-tiba menghentikan interogasi dan buru-buru membawa Sarah pulang. Ketika sampai di rumah, ibunya yang gantian menginterogasi Sarah. Dia bertanya kenapa handuk Claudia dipakai sama anaknya dan ada noda darah di situ. Sarah lama-lama emosi karena ditanyain terus-terusan. Dia malah marah dan melawan ibunya. Sang ibu mau menampar Sarah, tapi tiba-tiba pria misterius muncul di belakang dan menghajar ibu Sarah.
Ayahnya yang mendengar ada ribut-ribut di bawah terbangun dari tidurnya dan pria misterius menghajarnya juga. Cojones. Dia mengajak Sarah keluar dari rumah itu dan di dalam perjalanan mereka cuma diam. Pria misterius memberi roti kesukaan Sarah, tapi karena dia tidak fokus, akhirnya mobil mereka menabrak seekor banteng yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Sarah pingsan, dia digendong masuk ke dalam bangunan tua tempat pria misterius ini bersembunyi. Setelah bangun dari pingsannya, Sarah mulai menjelajah tempat itu dan dia menemukan Claudia dan Rochi masih hidup. Sarah mencoba membebaskan mereka, tapi gadis-gadis itu marah karena Sarah datang sendirian dan tidak membawa polisi. Sarah! Pria misterius datang karena mendengar suara berisik dari gadis-gadis itu. Sarah bersembunyi dan dia nggak sengaja menemukan Maka yang sudah dipotong-potong. ¡Calla! ¡Calla! Sarah tertangkap dan pria misterius berjanji tidak akan melukai dirinya. Tapi dengan syarat dia harus menghabisi anak-anak tukang buli ini. Dia diberi pisau tapi tidak tega dan malah menyerang pria misterius. Sarah berhasil menghabisinya. Dalam kondisi seperti itu, Rochi masih bisa membuli Sarah dan memanggilnya dengan sebutan babi. ¿Qué has hecho, Cerdi? Tapi dia masih sabar dan membebaskan mereka semua. Di akhir cerita, Sarah keluar dan berjalan dengan kondisi badan penuh darah. Beruntung dia ketemu Pedro di jalan yang kemudian membawanya pulang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sarah?